Baik teman-teman semuanya, saya akan langsung mulai untuk webinar kedua ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran teman-teman pada webinar kedua ini. Sebelumnya perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zidani Batullah dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Oke, mungkin teman-teman di sini ada yang sudah mengikuti webinar pertama saya. Jadi untuk webinar kedua ini temanya itu lebih ke pembahasan teknik editing dan desain. Nah, mungkin sebelum masuk ke materi webinar kedua ini, saya akan share screen untuk materi pertama untuk sekedar flashback. Nah, ini untuk materi materi webinar pertama saya. Jadi untuk materi webinar pertama itu kan saya menjelaskan mengenai dasar-dasar Photoshop. Nah, di sini kan sudah dijelaskan mengenai tool-tool dan di akhir nanti dijelaskan mengenai ini Photoshop bisa buat apa saja. Seperti color grading, color placement dan lain-lain. Nah, untuk pembahasan di webinar kedua ini akan membahas mengenai bagian ini semuanya nanti akan dijelaskan step by step. Nah, jadi mungkin teman-teman di sini untuk yang tidak mengikuti webinar pertama saya, nanti tenang saja karena pada webinar kedua ini saya juga akan menjelaskan step by step secara detail, jadi teman-teman tetap bisa mengikutinya. Untuk materi nanti juga akan saya share. Untuk materi untuk webinar kedua ini saya akan langsung mulai saja masuk ke materinya. Jadi ini adalah webinar kedua dengan judul mengembangkan kreativitas di Photoshop untuk teknik editing dan desain. Nah, jadi untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu teman-teman agar bisa memahami teknik editing, menguasai desain grafis, menguasai manipulasi foto, meningkatkan kreativitas visual, dan mengintegrasikan teknik lanjutan. Oke, selanjutnya untuk agenda pembahasannya ada editing foto, desain grafis, manipulasi foto, dan yang terakhir ada tanya jawab. Nah, yang pertama yaitu untuk editing foto. Yang pertama itu ada color grading. Nah, ini untuk color grading ini ada dua pembahasan. Yang pertama ini untuk mengubah warna menjadi yang seperti ini. Oke, jadi yang pertama teman-teman bisa masukkan foto ke Photoshop itu dengan melalui open file atau melalui drag and drop. Ini juga penjelasannya sudah saya jelaskan di webinar pertama. Kemudian yang kedua ada klik bagian menu bar filter untuk kamera raw filter. Nah, pada bagian ini akan ada beberapa settingan warna seperti ada seperti di sini ada untuk temperatur, tint, exposure dan lain-lain. Nah, ini untuk pembahasan mengenai color grading ini sebenarnya lumayan panjang, tapi untuk intinya ini untuk temperatur ini untuk mengubah warna dari kuning atau ke biru. Jadi semakin kiri maka foto akan menjadi semakin biru, jika semakin kanan foto akan menjadi semakin kuning. Nah, untuk tint ini juga semakin kiri semakin hijau dan semakin kanan semakin ungu. Kemudian untuk penjelasan singkat mengenai highlight sama shadow ya. Jadi untuk highlight ini adalah bagian-bagian foto yang cerah. Nah, jadi untuk bagian-bagian foto yang cerah ini jika highlight di semakin tinggi maka yang cerah akan semakin cerah. Dan sebaliknya, untuk shadow ini untuk bagian-bagian yang gelap gitu. Kemudian untuk white and black ini juga kurang lebih sama. White ini mirip dengan highlight. Nanti yang warna-warna putih atau warna-warna terang jika ditambah maka akan semakin terang, dan yang hitam yang gelap akan semakin gelap. Oke, kemudian yang ini lewati saja karena tidak terlalu penting. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk
settingan yang digunakan untuk menghasilkan warna seperti ini. Ini teman-teman juga bisa lihat sendiri. Jadi pada kamera raw filter ini ada banyak settingan warna, ada yang basic yang berisi ini, kemudian ada curve, ini kurang lebih juga sama seperti highlight dan shadow. Dan ada detail ini sebenarnya untuk tambahan saja untuk membuat foto lebih terlihat lebih bagus. Benar ada optik. Nah, tapi untuk fokus ke color grading ini sebenarnya cukup ke basic sama curve saja. Untuk curve ini teman-teman juga bisa memilih. Ini kan pengaturan untuk highlight dan shadow. Teman-teman bisa memilih warna mana. Misalkan ini ada merah, ada hijau, atau ada biru. Tuh. Nah, ini selanjutnya ini ada color mixer. Jadi untuk color mixer ini ada 3, ada hue, saturation, sama luminance. Nah, untuk hue ini untuk merubah warna. Misalkan di sini untuk warna merah. Warna merah ini jika semakin kiri akan semakin merah, jika semakin kanan akan semakin orange. Untuk orange, jika semakin kiri akan semakin orange, dan semakin kanan akan semakin kuning, dan seterusnya. Ini teman-teman juga bisa melihat sendiri. Untuk warna ini dominan ke arah orange, karena dari color grading ini untuk warnanya itu lebih ke warna orange. Selanjutnya untuk saturasi, ini untuk saturasi, ini untuk penajamannya. Jadi ini juga kurang lebih sama dengan untuk hue ini. Kemudian untuk luminance ini juga kurang lebih sama. Untuk color grading biasanya yang paling sering digunakan yaitu untuk yang hue ini untuk merubah warna. Ya, selanjutnya ini untuk color grading untuk warna yang cyberpunk. Nah, biasanya warna-warna ini dominan dengan warna biru atau merah atau mungkin ungu. Nah, ini caranya masih sama. Yang pertama masukkan foto ke Photoshop. Selanjutnya nanti bagian menu bar filter, kamera raw filter. Nah, ini untuk settingan warnanya juga ini sedikit berbeda dengan yang tadi. Kalau yang ini karena fotonya ini biasanya itu untuk fotonya itu akan membuat foto berwarna ungu. Nah, jadi ini pada bagian tint, ini teman-teman bisa melihat, ini ditambah sampai 48 karena akan menghasilkan foto yang lebih berwarna ungu dengan tema cyberpunk. Kemudian untuk exposure ini, jika diturunkan maka foto akan semakin gelap. Nah, biasanya kan untuk foto-foto seperti ini kan juga begitu. Jadi yang gelap biasanya dibuat semakin gelap, dan yang terang akan dibuat semakin terang, gitu, agar terlihat menyala. Ini juga untuk highlight. Untuk highlight ini yang warna-warna foto yang mengkilap-mengkilap, yang highlight ini jadi semakin terang karena untuk bagian highlight dinaikkan. Untuk shadow diturunkan, untuk white ini juga ditambah, untuk black-nya diturunkan. Oke, untuk selanjutnya ini untuk yang lebih lengkapnya mengenai split tuningnya, nanti untuk warna dari highlight nanti bisa dirubah. Jadi untuk highlight itu tidak hanya merubah gelap ke terang, tapi juga bisa dirubah warnanya. Misalkan di sini warnanya dirubah menjadi keunguan. Untuk shadow-nya juga begitu, dirubah ke keunguan, yang akan menghasilkan warna seperti ini. Tuh. Nah, selanjutnya ini untuk color replacement. Ini yang membedakan dengan color grading. Untuk color replacement ini lebih ke hanya beberapa bagian. Misal untuk yang pertama ini mengenai untuk mengubah warna rambut dari yang hitam ke oren-orenan menjadi lebih merah. Nah, untuk ini membutuhkan selection tool. Ini juga sudah pernah saya bahas di webinar pertama. Jadi untuk quick selection tool ini bisa menyeleksi objek dengan cepat, misalkan seperti ini. Nah, ini nanti kan ada bagian mata yang terseleksi, ini juga bisa diperbaiki. Nah, selanjutnya ketika foto sudah diseleksi, ini sebenarnya opsional, bisa di duplikat layer atau tidak. Misalkan di sini contohnya tidak usah diduplikat, kemudian ditambahkan ada icon ini, adjustment layer. Adjustment layer ini ada banyak fungsinya, seperti ada solid color, gradient,
Teman-teman juga bisa lihat di sini, untuk bisa merubah warna juga ada. Nah, kalau di sini menggunakan solid color. Solid color itu ya seperti teman-teman menambahkan objek misalkan rectangle gitu. Tapi di sini karena sudah diseleksi, jadi yang berubah warnanya hanya yang terseleksi. Nah, ini sudah diubah sesuai keinginan. Di sini contohnya merah. Selanjutnya, karena jika solid color ini kan pasti hasilnya seperti ini ya. Ini jadi cuma timpa warna gitu. Untuk membuat lebih menyatu dengan rambut, bisa mengubah blend mode. Nah, ini untuk blending mode ini ada banyak. Blending mode ini ada banyak, biasanya itu yang sering digunakan ada multiple, ada screen, ada overlay. Biasanya itu yang sering digunakan. Tapi di sini menggunakan color. Ini juga hampir mirip dengan multiple. Nah, ini kan jadi yang berubah warna hanya yang terseleksi, yaitu untuk rambutnya. Kemudian karena ini masih terlalu mencolok, nanti teman-teman bisa mengatur opacity di sini. Jadi opacity dari warnanya bisa diatur agar tidak terlalu mencolok gitu. Nah, ini opacity-nya dikurangi misalkan menjadi 50. Oke, selanjutnya ini untuk yang mengganti hoodie, kurang lebih caranya sama. Dan masukkan gambar ke Photoshop. Ini untuk selection. Untuk selection ini menggunakan objek selection tool dengan pilihan modenya yaitu ada lasso. Ini untuk menyeleksi bagian hoodie-nya saja. Kurang lebih juga sama ya. Ini menambahkan adjustment layer solid color dan memilih warna sesuai keinginan. Selanjutnya dari layer yang solid color tadi merubah blend mode-nya menjadi linear burn. Dan ini untuk membuat opacity-nya agar tidak terlalu mencolok. Oh iya, sebelum lanjut ke materi selanjutnya mungkin sedikit mengulang untuk color grading. Nah, jadi untuk color grading ini teman-teman tidak bisa semata-mata meniru untuk tone warna yang di sini ya. Karena kembali lagi semua itu tergantung dari foto teman-teman. Misalkan foto teman-teman sudah berwarna misalkan agak keunguan. Nah, ini untuk pengaturan tint misalkan ini. Nah, ini kan kalau ungunya dibuat segini mungkin nanti terlalu ungu. Tuh. Kemudian untuk exposure misalkan fotonya sudah terlalu gelap jadi tidak usah dikurangi lagi. Dan untuk highlight juga mungkin sudah terlihat mencolok gitu jadi tidak usah ditambah. Itu tetap kembali lagi ke foto yang teman-teman punya. Nah, tapi karena ini untuk misalkan seperti ini adalah tema cyberpunk, ini biasanya seperti ini, jadi saya bisa menunjukkan untuk yang paling penting untuk menciptakan tone warna seperti ini yaitu menaikkan highlight dan mengurangi shadow, kemudian menurunkan exposure dan merubah warnanya mau ke biru atau ungu atau merah gitu. Untuk intinya seperti itu. Tapi untuk tone-nya tetap teman-teman ubah sesuaikan dengan foto masing-masing. Nah, selanjutnya di Photoshop ini juga bisa untuk menghaluskan kulit. Nah, jadi untuk menghaluskan kulit ini, pertama teman-teman masukkan foto ke Photoshop. Selanjutnya untuk duplicate layer dengan Ctrl J shortcutnya. Kemudian mengubah blend mode menjadi vivid light. Nah, gunanya blend mode untuk vivid light ini digunakan untuk membuat gambarnya itu terlihat lebih mencolok, dan karena ini nantinya juga akan berkaitan untuk penggunaan brush untuk menghapus jerawatnya ini. Nah, ini teman-teman nanti untuk layer yang sudah di blend mode tadi di Ctrl I untuk menginvert atau membalikan warna. Jadi selanjutnya untuk yang layer tadi ditambahkan dengan filter pada menu bar, yaitu ada high pass. Nah, high pass ini teman-teman bisa mengatur dari ke pixelnya ini bisa dibuat lebih, misalkan seperti ini. Nah, ini tujuannya ini agar bisa membedakan antara kulit yang misalkan yang halus nanti ketika digosok dengan brush nanti tidak akan tergosok, jadi yang kasar-kasar saja. Makanya di sini menggunakan high pass. Nah, kemudian ini ditambahkan Gaussian blur.
Ini juga Gaussian blur ini tujuannya untuk lebih ke menyamarkan agar tidak terlalu kelihatan bergelombang-gelombang gitu. Nah, ini juga bisa disesuaikan. Ini juga kembali lagi, ini misalkan teman-teman mengedit, apakah fotonya itu sudah terlalu blur atau mungkin untuk jerawatnya ini terlalu kelihatan. Ini juga disesuaikan untuk radius pixelnya ini. Jadi masih tetap tergantung foto yang teman-teman punya. Nah, kemudian untuk layer tadi yang sudah ditambahkan efek-efek seperti Gaussian blur, terus kemudian tambahkan high pass, ini di masking, pencet yang ini. Untuk masking ini nantinya jika di brush nanti akan hilang. Nah, untuk masking ini pastikan untuk box warna di bagian kiri bawah ini berwarna putih. Ini tujuannya jika dihapus nanti juga akan hilang gitu. Untuk pemilihan brushnya pastikan yang halus. Nanti sesuaikan juga untuk ukurannya. Untuk ukuran ini bisa menggunakan shortcut kurung siku buka dan kurung siku tutup. Nah, kemudian ini brush tool digunakan untuk meratakan warna kulit atau menghaluskan area wajah. Teman-teman bisa melihat, ini walaupun dihaluskan tapi masih terlihat pori-porinya, jadi masih terlihat nyata. Karena ini jika teman-teman misalkan menggunakan blurnya ini atau menggunakan high pass-nya ini tidak sesuai, ini nanti akan terlihat terlalu halus sehingga tidak seperti kulit manusia. Oke, selanjutnya ada background blur. Nah, ini yang salah satu teknik yang sering digunakan. Oke, jadi yang pertama masih sama, masukkan foto, kemudian duplikat layer. Nah, untuk duplikat ini nanti kan akan memisahkan antara objek dan juga background. Nah, selanjutnya teman-teman bisa memilih select untuk memilih subjeknya, yaitu di sini adalah burungnya. Dengan quick selection tool untuk menyeleksi bagian burung dan juga bagian kayu ini. Kemudian nanti teman-teman bisa menambahkan layer mesh. Ini untuk memisahkan juga untuk masking antara objek dan juga background. Nah, seperti ini. Jadi ini nanti teman-teman pada layer 1 ini, nanti teman-teman pada bagian menu bar yang bagian atas bisa menambahkan efek modify dan juga expand. Untuk pixel ini teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Dan juga ada shortcut untuk Shift F5 untuk mengubah menjadi content aware. Dan selanjutnya pada layer 1 ini teman-teman bisa mengubah menjadi smart object. Di convert to smart object dengan klik kanan nanti akan banyak pilihan. Nah, karena ini sudah terpisah antara background dan objeknya, pada layer bagian background teman-teman bisa memilih filter pada menu bar, kemudian menambahkan efek blur, Gaussian blur, dan teman-teman bisa mengatur untuk pixelnya mau berapa, seblur apa. Nah, ini teman-teman juga bisa sesuaikan, misalkan ingin tidak terlalu blur itu juga bisa teman-teman sesuaikan sendiri di sini. Di sini teman-teman juga bisa melihat untuk hasil seleksinya bisa terlihat rapi. Nah, karena tadi ini menggunakan yang untuk yang select subject gitu. Jadi untuk quick selection-nya juga lebih mudah. Nah, ini selanjutnya untuk efek kertas sobek. Oke, sebelumnya untuk ini nanti kan sebenarnya bisa menggunakan pen tool untuk menyeleksi membuat seperti ini, tapi nanti akan lebih mudah menggunakan brush. Nah, nanti untuk brush ini akan saya sertakan di bagian akhir materi. Akan ada Google Drive yang berisi aset-aset seperti brush, dan mungkin ada preset, dan juga ada beberapa aset pada pembahasan kali ini. Tapi tadi saya belum sempat memasukkan, jadi mungkin untuk kira-kira sebelum hari Minggu sudah saya upload semua aset. Jika teman-teman ingin mencoba untuk brush atau preset, bisa teman-teman akses melalui materi webinar 2 ini. Untuk materinya nanti juga akan saya share di chat. Oke, langsung saja. Yang pertama itu masukkan foto, kemudian untuk duplikat layer dengan shortcut Ctrl J, dan selanjutnya bisa menambahkan adjustment layer.
ini pada bagian ini akan ada banyak pilihan. Di sini memilih black and white. Nah, untuk adjustment layer ini, untuk black and white ini, ada di klik bagian ini. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan sendiri, tergantung foto teman-teman masing-masing. Kemudian untuk bagian preset ini dirubah menjadi darken. Nah, ini adalah adjustment layer yang telah dibuat, yaitu black and white 1. Kemudian teman-teman bisa menduplikat layer dan menambahkan layer mesh. Ini untuk tujuan layer mesh ini untuk teman-teman bisa menghapus gambar. Jadi fungsinya masih sama seperti eraser tool, tapi kalau layer mesh ini nanti bisa lebih gampang gitu. Nah, ini untuk menggunakan invert lagi, Ctrl I untuk membalikan warna pada layer mesh tadi. Kemudian menggunakan brush tool. Nah, untuk brush tool ini yang brushnya ini yang brush khusus, yaitu brush kertas robek. Ini juga nanti akan saya bagikan ya. Nah, ini akan tampilannya seperti ini. Misalkan di sini menggunakan brush pada bagian mata. Nah, nanti akan terlihat seperti warna abu-abu. Ini karena seperti memberi warna black and white tadi, menghapus warna pada gambar menjadi black and white. Nah, untuk selanjutnya, untuk menambahkan layer baru pada bagian paling atas dan ditambahkan clipping mask. Nah, clipping mask ini nanti jadi untuk apapun yang kita buat seperti misalkan membuat rectangle tool atau misalkan membuat pen tool, gunakan gitu, nanti tidak akan melewati dari batas objek yang di clipping mask ini. Nah, di sini menggunakan drop shadow. Nah, jadi untuk drop shadow-nya ini nanti juga tidak akan berada di luar bagian ini. Nah, di sini untuk shadow-nya teman-teman bisa double klik atau mungkin di sini untuk drop shadow ini double klik untuk blending option atau klik kanan blending option atau melalui sini melalui efek, kemudian ada drop shadow. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Caranya sama saja, bisa lewat mana saja. Nah, untuk ini juga teman-teman sesuaikan sendiri, misalkan spread, size, opacity. Nah, ini untuk drop shadow ini gunanya untuk bagian yang dalam ini. Jadi tidak terlihat seperti polosan yang tadi, bisa lebih natural. Nah, selanjutnya untuk desain grafis. Jadi Photoshop ini bisa juga digunakan untuk desain grafis. Seperti pada pertemuan pertama, saya juga sudah menjelaskan bahwa sebenarnya Photoshop ini adalah software yang digunakan untuk fokusnya itu untuk editing foto. Salah satunya yaitu manipulasi foto. Tapi di Photoshop ini juga sangat memungkinkan teman-teman untuk membuat desain grafis. Nah, memang desain grafis itu lebih baik menggunakan seperti CorelDRAW atau Adobe Illustrator. Tapi karena saya sendiri lebih suka menggunakan software yang satu software yang bisa digunakan apa saja, jadi saya sering menggunakan Photoshop sebagai desain grafis. Nah, yang ini yang pertama ada untuk membuat perspektif teks. Jadi teks ini bisa menyatu dengan tembok. Di ini untuk membuatnya, pertama masukkan gambar, kemudian tambahkan teks. Di sini contohnya menambahkan tulisan Second Street. Selanjutnya teman-teman menggunakan Ctrl C untuk menyeleksi bagian teks ini, dan untuk layernya disembunyikan dulu. Kemudian menambahkan layer baru di atas layer teks dan ditambahkan filter untuk vanishing point. Nah, vanishing point ini tujuannya ini untuk membuat perspektif seperti ini. Jadi ini teman-teman ini bisa membuat sendiri, misalkan karena ini fotonya tembok samping, jadi bisa membuat perspektif sesuai dengan foto yang teman-teman punya. Nah, ini nanti teman-teman tinggal memasukkan teks ke dalam perspektif yang telah dibuat. Jadi bisa otomatis ke samping gini. Nah, ini untuk membuat teks lebih menyatu, bisa menggunakan efek di sini atau tadi double klik atau klik kanan blending option. Nanti akan muncul tampilan untuk settingannya. Nah, ini untuk mengubah
Ini ada this layer sama underlying layer. Ini juga tidak ada patokan khusus, jadi teman-teman bisa sesuaikan tergantung foto. Misalkan di sini menggunakan 7/61, nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah hasil foto yang telah diedit. Selanjutnya untuk tipografi. Nah, ini untuk tipografi ini untuk yang sederhana dulu, membuat teks di belakang objek. Yang pertama pastinya masukkan foto, kemudian seleksi objek. Di sini menggunakan object selection tool untuk menyeleksi objek manusia di sini. Nah, kemudian di sini teman-teman harus menduplikat dari objek yang telah diseleksi sehingga membuat layer baru. Nah, teman-teman di sini juga melihat perbedaan layer 1 yang atas dan yang level 1 ini. Untuk layer 1 ini tidak ada background. Nah, jadi ini untuk yang objeknya saja, dan yang bawah ini objek plus background. Teman-teman bisa menggunakan text tool untuk membuat teksnya, horizontal tab tool. Ini bebas sesuai keinginan teman-teman. Nah, ini untuk yang teks ini sebenarnya kan teman-teman bisa langsung diberikan ke bawah objek seperti ini. Jadi ini ada layer yang berisi objek saja, kemudian ini ada musik copy ini untuk yang teksnya, dan yang bawah ini untuk background. Nah, tapi di sini kenapa ada dua teks? Nah, ini tujuannya untuk membuat efek yang seperti tadi. Nah, yang seperti ini. Jadi tidak hanya teks yang ada di belakang objek, tapi juga ada teks yang di depan objek, tapi dalam bentuk stroke atau dalam bentuk garis. Nah, ini untuk yang paling atas. Ini paling atas ini adalah yang berupa stroke atau garis. Nanti fill-nya dihilangkan sampai 0. Kemudian di klik kanan tambahkan efek stroke. Stroke ini juga teman-teman sesuaikan mau size-nya mau berapa. Untuk warnanya juga disesuaikan karena tadi teksnya berwarna putih, jadi stroke-nya berwarna putih. Nah, nanti akan menjadi seperti ini. Jadi kalau tanpa teks yang paling atas, nanti hanya terlihat yang bagian belakangnya saja. Ini bisa untuk ide baru untuk membuat teks di belakang objek. Selanjutnya untuk tipografi, membuat editing teksnya bisa mengikuti bentuk dari objek. Misalkan di sini objeknya adalah cabai. Yang pertama pastinya masukkan foto ke Photoshop, kemudian buat teks. Di sini misalkan teksnya adalah chili pepper. Selanjutnya untuk teksnya ini untuk klik kanan dan convert to smart object. Jadi jadikan smart object dulu. Dan selanjutnya nanti teman-teman bisa klik kanan pada layer teks ini, kemudian pilih warp. Nah, untuk warp ini sebenarnya teman-teman bisa langsung menarik-narik untuk menyesuaikan seperti ini, tapi ini ada beberapa mode, ada custom, ada arc. Nah, ini menggunakan yang arc, jadi langsung melengkung begini. Dan kemudian kembali lagi untuk ini dirubah menjadi custom. Custom ini untuk menyesuaikan, ini untuk lebih bebas, jadi disesuaikan agar semua teks bisa masuk ke dalam objek. Untuk lengkungannya juga bisa menyesuaikan objek. Nah, selanjutnya untuk ada layer teks, teman-teman bisa klik kanan dan select pixel untuk menyeleksi otomatis bagian teksnya. Kemudian bisa menambahkan layer mesh pada bagian objek cabai, layer yang bawahnya. Nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman menambahkan solid color ini sebagai backgroundnya. Seperti ini untuk membuat background putih misalkan. Kemudian ini menggunakan brush. Nah, brush ini tujuannya seperti yang tadi, yaitu untuk teman-teman bisa menghapus atau juga menampilkan bagian-bagian seperti ini. Nah, jadi ini kan cuma terdapat tulisan. Ini belum ada objeknya. Nanti teman-teman bisa menggunakan brush untuk brush pada layer cabainya ini, sehingga nanti akan muncul objek cabainya yang kurang lebih nanti jadinya seperti ini. Itu. Selanjutnya ini untuk poster. Ini untuk poster ini saya skip saja karena
ini kurang lebih caranya sama seperti yang tadi. Ini menggunakan brush yang kertas sobek. Nah, selanjutnya ini untuk pembuatan vektor atau vector art. Nah, ini mungkin saya lihat dulu ya. Ini mungkin pembahasannya di akhir saja karena ini kan juga saya sendiri yang buat, jadi bisa saya tampilkan untuk projectnya. Tapi mungkin lihat nanti saja, takutnya nanti terlalu lama. Kemudian untuk merchandise ini juga begitu. Ini saya akan tunjukkan untuk projectnya nanti. Tapi juga belum tahu juga apakah nanti waktunya cukup. Mungkin pembahasan singkat dulu. Jadi untuk yang vektor atau vexel art ini intinya ini teman-teman menggunakan pen tool. Nah, jadi untuk pen tool ini belajarnya juga lumayan lama untuk bisa membuat objek-objek yang bisa mengikuti bentuk objek aslinya. Nah, ini untuk intinya itu untuk pen tool ini nanti teman-teman bisa membuat pen tool objek mengikuti dari si objek aslinya. Nah, nanti itu juga intinya itu tinggal menumpuk-numpuk layer, di misalkan seperti ini. Nah, ini kan ada layer yang dasar, kemudian ini ada layer yang misalkan ini membuat yang gelapnya, ini untuk yang highlight-nya agar terlihat lebih terang. Yang ini juga sama, ini ada beberapa tumpukan layer, ini juga sama. Jadi intinya seperti itu. Nah, ini sebenarnya untuk pembuatan vektor atau vector art ini menggunakan software berbasis vektor seperti CorelDRAW dan Adobe Illustrator. Tapi di sini saya menggunakan Photoshop karena Photoshop terdapat fitur brush. Ini yang membuat lebih halus seperti ini, teman-teman bisa melihat. Ini pada bagian kerudung ini bisa terlihat lebih halus, juga bagian wajah bisa terlihat lebih halus. Ini juga di Photoshop ini juga bisa ada fitur yang membuat glow, outer glow seperti ini. Nah, jadi menurut saya memang lebih enak menggunakan Photoshop. Ini juga menggunakan brush rambut. Jadi ini rambutnya ini tidak dibuat satu persatu dengan pen tool. Ini menggunakan brush. Nanti juga akan saya sertakan di Google Drive yang terakhir. Kemudian ini untuk desain merchandise. Nah, ini untuk pembuatannya ini membuat teks ini ini hampir sama dengan pembuatan tipografi yang teks di belakang objek. Jadi yang pertama ini teman-teman membuat teks tanpa stroke, dan yang bagian kanan ini menghilangkan fill text dan menggunakan stroke-nya saja. Nah, ini nanti menggunakan blending mode. Ini kalau tidak salah dulu saya menggunakan multiple, jadi bisa menyatu dengan mockup-nya. Ini nanti juga akan saya sertakan untuk aset dari mockup baju, untuk kaos, untuk hoodie, untuk tote bag, dan juga untuk lanyard. Ini akan saya sertakan di akhir pembelajaran. Selanjutnya masuk ke materi manipulasi foto. Nah, manipulasi foto yang pertama di sini ada double exposure. Jadi untuk double exposure ini pertama ini teman-teman menyiapkan objek seperti yang siluet seperti ini. Jadi pastinya tambahkan foto dulu, kemudian seleksi foto. Ini seleksi bagian objeknya saja agar terpisah dengan background. Nah, kemudian menambahkan layer mesh. Layer mesh ini nanti akan ditambahkan solid color. Untuk solid color di sini menggunakan warna putih. Selanjutnya di sini pada bagian ini tambahkan foto, misalkan di sini adalah siluet pepohonan seperti ini. Bisa teman-teman sesuaikan sendiri sesuai keinginan, misalkan menambahkan siluet seperti apa gitu. Nah, ini untuk mengatur posisinya, jadi teman-teman bisa merotasi karena ini wajahnya menghadap ke kiri, jadi ini akan diarahkan ke sini. Nah, ini nanti objeknya ini akan ditambahkan blend mode, mengubah blend mode menjadi screen. Nah, jika dirubah menjadi screen nanti akan otomatis menyatu dengan si objeknya ini. Nah, kemudian karena ini bagian belakang masih terlihat ada objek, masih ada bentuk objeknya, teman-teman bisa menambahkan layer mesh pada
siluet tadi dan menggunakan brush untuk menghapus. Ini juga bisa menggunakan eraser untuk menghapus agar bisa terlihat menyatu gini. Nah, ini sebenarnya untuk yang ini juga tidak harus siluet seperti ini. Teman-teman jika ingin membuat double exposure misalkan yang seperti foto yang berwarna gitu masih bisa. Asalkan untuk intinya itu untuk double exposure itu menyatukan dua gambar. Misalkan di sini adalah gambar objek manusia dan juga misalkan pemandangan pohon-pohon misalkan begini. Baik, selanjutnya ada duotone effect. Nah, untuk duotone effect ini berbeda dengan double exposure ya. Jadi yang duotone effect ini untuk menciptakan efek dari dua gambar yang dijadikan satu, dan biasanya untuk temanya ini menggunakan warna biru dan pink seperti ini biasanya. Yang pertama, teman-teman masukkan foto ke Photoshop. Ini foto pertama. Nah, kalau untuk duotone effect ini biasanya lebih bagus jika fotonya itu berlawanan arah. Misalkan ini berada di kiri. Kemudian untuk gambar kedua, ini kan berada di kiri juga. Ini teman-teman flip horizontal sehingga menghadap ke kanan seperti ini. Memang lebih bagus yang seperti itu. Kemudian double klik pada layer yang foto kedua, yang foto di atas, atau klik kanan blending option. Nah, nanti teman-teman hilangkan checklist pada bagian channel yang green dan blue. Nah, selanjutnya bisa menambahkan adjustment layer untuk selective color. Nah, untuk selective color ini intinya, jadi selective color ini kan akan tampil seperti ini, akan tampil pop up seperti ini. Nah, ini ada color red. Ini nanti teman-teman bisa ada drop down, misalkan ada red, blue, ada black, white gitu. Nah, ini misalkan black, misalkan red. Nah, pada red ini nanti ada pilihan desain magenta, yellow, black. Nah, ini misalkan untuk yang merah ini misalkan agak dibuat lebih ungu, atau mungkin ini yang kuningnya dikurangin, atau mungkin ini yang birunya dikurangin. Nanti juga bisa teman-teman sesuaikan sendiri. Nah, karena ini temanya membuat warna seperti ungu dan juga biru, nah nanti ini untuk rednya akan ditambahkan, pada bagian magenta akan ditambahkan lebih banyak. Kemudian untuk bagian yellow juga akan dikurangi. Selanjutnya ini untuk adjustment layer, tambahkan adjustment layer lagi untuk level. Nah, level ini untuk level ini juga ada pada bagian kamera raw filter. Tadi jika teman-teman lihat yang pada bagian awal tadi ada curve. Nah, untuk level ini juga kurang lebih sama. Untuk level ini untuk membuat highlight dan shadow gitu. Misalkan pada ini untuk menyesuaikan highlight dan shadow sesuai kebutuhan. Kemudian untuk merubah bagian preset. Ini kan ada custom, kemudian bawahnya ini ada RGB. Nah, misalkan ini untuk yang blue. Jadi ini secara spesifik untuk yang blue. Nah, ini disesuaikan agar bisa highlight dan shadow-nya bisa menjadi lebih sesuai dengan efek yang seperti ini. Nah, untuk pengaplikasiannya di sini misalkan dijadikan sebuah cover gini. Selanjutnya ada dua lighting effect. Nah, untuk yang ini sebenarnya kan untuk foto-foto, misalkan foto studio, itu biasanya ada lighting yang misalkan kiri kanan berwarna misalkan merah dengan biru. Nah, untuk efek seperti ini juga bisa teman-teman edit sendiri di Photoshop, jadi tidak usah ribet-ribet menyiapkan lighting. Caranya yaitu pertama masukkan foto ke Photoshop, kemudian seleksi untuk subjeknya, untuk ini, untuk orangnya ini, kemudian akan terbuat layer baru, kemudian tambahkan layer mask untuk black and white, untuk layer mask untuk black and white. Pertama tambahkan layer mask, kemudian tambahkan adjustment layer untuk black and white. Nah, selanjutnya ini untuk box warnanya, untuk foreground yang ini hitam, pastikan ini untuk foregroundnya hitam. Kemudian untuk gradient colornya ini bisa disesuaikan seperti pewarnaan yang teman-teman inginkan. Nanti jika teman-teman klik gradient color akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini untuk gradientnya. Nah, ini ada bagian warna putih, ini di double klik
akan muncul bagian pilihan warna. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan, misalkan di sini karena ingin membuat merah dan biru, jadi di sini membuat biru terlebih dahulu. Nah, kemudian karena jika hanya warna biru nanti kan terlihat tidak menyatu dengan objek, jadi dirubah blend mode-nya menjadi hard light yang akan menjadi seperti ini. Nah, mungkin teman-teman di sini juga bisa melihat ini bagian yang sisi kanan ini kenapa berwarna putih. Jadi sebenarnya sisi kanan ini juga berwarna biru, tapi di sini sudah menggunakan brush tool. Nah, karena kan nanti ingin membuat dua warna ya, misalkan biru dengan merah. Jadi ini di brush tool atau dihapus warna si birunya agar cuma separuh saja. Kemudian menduplikat layer yang warna biru tadi. Nah, di sini menggunakan invert. Nah, invert ini untuk membalikan warna. Jadi misalkan di sini ini adalah layer mesh warna biru, misalkan sebagian muka sini. Jika di invert untuk pada bagian layer mesh ini, nanti bagian yang terdapat warna biru adalah bagian kebalikannya, yaitu bagian kanan. Dan bagian kirinya tidak akan menjadi warna biru. Nah, karena ini sudah membuat yang pertama yang bagian kiri, nanti teman-teman tidak usah membuat layer mesh lagi, tinggal diduplikat dan dibalikan. Balikan Ctrl I. Nah, ini tinggal sesuaikan warnanya, misalkan menjadi merah, maka akan menjadi tampilan seperti ini. Ini caranya juga sama, ini tidak usah mengubah blend mode menjadi yang tadi hard light, karena kan sudah jadi hard light. Jadi jika teman-teman ingin membuat dari awal sebenarnya juga bisa, tapi kan terlalu ribet. Jadi lebih enak tinggal diduplikat layer saja dan dibalikan dengan Ctrl I. Selanjutnya ini untuk membuat efek seperti ini, hampir sama dengan sobekan kertas, tapi ini tidak menggunakan brush. Nah, jadi yang pertama masukkan foto objeknya, kemudian tambahkan gambar kertas sobek. Ini juga nanti akan saya sertakan di Google Drive di akhir materi. Kemudian bisa masukkan ini taruh gambar kertas sobek ini di atas foto dan ubah menjadi multiple. Nanti otomatis gambar akan menjadi seperti ini. Nah, sebenarnya di sini juga sudah bisa terlihat ya. Ini sudah jadi sebenarnya, tapi ini untuk membuat efek yang lebih bagus lagi. Jadi ini seleksi dulu untuk bagian yang kiri menggunakan quick selection tool. Kemudian bisa menambah adjustment layer untuk black and white. Ini untuk aturan warnanya. Nanti ini juga tergantung dari foto teman-teman. Misalkan di sini untuk merahnya dibuat agak lebih gelap. Kemudian untuk kuningnya dibuat juga agak lebih gelap dan lain sebagainya. Nah, ini untuk foto kedua ini menambahkan misalkan efek tanah retak seperti ini. Ini caranya juga sama, teman-teman masukkan ke layer paling atas, kemudian ubah menjadi multiple. Nanti akan menjadi seperti ini. Untuk pembuatan seperti ini sebenarnya teman-teman juga bisa menggunakan misalkan brush untuk kertas sobek itu juga bisa. Tapi di sini untuk contoh ini menggunakan objek yang sudah ada, jadi tinggal drag and drop dan ubah blend mode-nya. Selanjutnya untuk membuat neon light effect. Nah, untuk neon light effect ini pastinya teman-teman masukkan foto ke Photoshop. Nah, selanjutnya ini gunakan pen tool. Misalkan di sini untuk ingin menggunakan bentuk segitiga. Nah, untuk bentuk segitiga ini teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya. Misalkan ini ingin membuat kotak atau bagaimana. Nah, jadi untuk layer pada pen tool ini pastinya berada di atas, dan selanjutnya double klik atau klik kanan untuk membuka blending option, akan tampilan seperti ini. Nah, untuk pada bagian blending option, teman-teman bisa menambahkan efek outer glow. Nah, outer glow ini teman-teman juga bisa sesuaikan, ingin opacity-nya berapa, warnanya apa, gitu bisa teman-teman sesuaikan. Di sini ada banyak pilihan. Nah, sebenarnya untuk ini juga sudah jadi, tapi karena ini ingin dibuat lebih warna dari objeknya ini berwarna biru juga, jadi untuk objeknya ini juga diubah warnanya dengan memilih layer objek. Ini layer objek, kemudian untuk klik kanan untuk merubah hue saturation. Nah, ini untuk menceklis colorize untuk agar objeknya bisa berwarna. Kemudian untuk hue-nya ini untuk dirubah menjadi biru karena sesuai dengan
pada bagian outer glow, yaitu warna biru. Untuk saturasinya juga dinaikkan agar bisa lebih tajam. Nah, ini untuk membuat seolah-olah objek ini berada di belakang, segitiga ini berada di belakang objek, bisa menggunakan eraser, tinggal dihapus saja bagian depannya, sesuaikan dengan foto teman-teman masing-masing, kita akan tampil seperti ini. Selanjutnya ini ada dispersion effect. Nah, untuk dispersion effect ini salah satu efek yang paling saya suka. Jadi ini di sini menggunakan efek gelas pecah. Nah, di sini teman-teman juga bisa membuat efek-efek lain, seperti misalkan dulu saya juga pernah membuatnya dengan brush, misalkan burung, seperti burung gagak gitu. Jadi ada banyak burung di belakangnya gitu juga bisa. Yang pertama, teman-teman masukkan foto ke Photoshop dan duplikat layernya dengan Ctrl J. Nah, untuk yang layer kedua ini, teman-teman hilangkan dulu, untuk hide dulu, kemudian tambahkan layer baru. Ini sebagai background, di sini menggunakan background warna putih. Nah, karena ini nanti kan juga akan dipisahkan ya dari objek dan juga backgroundnya. Jadi ini dibuat background baru, misalkan di sini warna putih. Kemudian pada bagian menu bar filter, nanti teman-teman bisa menambahkan efek liquify. Nah, ini nanti akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini ada banyak tools di sini. Salah satunya ada smooth tool yang paling atas ini. Nah, ini untuk bisa seperti menarik-narik objek sehingga akan tampilan seperti, mungkin bisa dibilang seperti cat air. Di ini tarik-tarik, ini sampai ke belakang sini. Nah, setelah itu akan terbentuk objek dengan belakang yang seperti efek cat air ini. Nah, selanjutnya pada objek yang telah diberi liquify ini, kemudian teman-teman bisa menambahkan layer mesh, kemudian di invert agar bisa dibalik. Jadi nanti jika di invert, nanti tidak akan tampil untuk gambarnya, yang nantinya akan di brush perlahan. Nah, di sini untuk brush, pilih brush tool, gunakan brush, misalkan di sini kaca. Selanjutnya ini untuk objek brush tool. Nah, ini jadi kan awalnya kan tidak terlihat objeknya karena tadi menggunakan invert. Nah, ini teman-teman bisa brush perlahan demi perlahan untuk membuat efek seperti ini. Jadi ini ada banyak macamnya, tidak harus kaca sebenarnya. Nah, selanjutnya ini untuk manipulasi foto untuk glass dome effect. Ini mungkin saya skip saja karena ini jika dijelaskan ini akan panjang sekali. Ini pada bagian akhir materi saya juga menyertakan untuk link video YouTube dari tutorial ini. Jadi teman-teman jika ingin melihat versi video, teman-teman bisa melihat di video tersebut. Karena ini penjelasannya bakal panjang banget, jadi saya skip saja. Ini juga sama, untuk manipulasi foto seperti ini juga panjang banget. Nah, ini sebelum ke tanya jawab, mungkin saya akan tunjukkan ke ini. Nah, ini untuk bagian referensi ini teman-teman bisa lihat, ini ada untuk color grading, ini ada link YouTube-nya. Jadi teman-teman jika ingin melihat tutorialnya bisa mampir ke YouTube ini. Ini ada banyak ya. Nah, kemudian yang terakhir ini saya juga sediakan aset, tapi ini masih belum saya isi karena tadi masih belum sempat. Bentar, saya tunjukkan dulu. Pada bagian aset ini nanti akan saya sediakan untuk aset untuk brush, untuk preset warna. Nah, untuk preset warna ini seperti Cyberpunk tadi, nanti akan saya sertakan yang berupa preset. Kemudian ada mockup baju, atau di sini ada kaos, hoodie, tapi ini belum saya isi karena saya tadi harus mencari filenya dulu. Selanjutnya ini untuk palet warna, ini untuk yang vektor sama vector art tadi, untuk misalkan ingin membuat efek yang wajah, untuk color paletnya seperti apa nanti akan saya sertakan di sini. Untuk brush nanti juga ada banyak macamnya, juga saya akan sertakan juga. Mungkin paling lambat sebelum hari Minggu atau sebelum hari Senin untuk semua aset sudah saya upload di sana. Jadi teman-teman bisa cek di sana. Nah, untuk materinya saya kirim dulu ya di grup chat.